Menariknya, energi sebagai bagian dari mekanisme pertahanan diri atau proteksi badan memiliki beragam bentuk dan karakter. Ada yang tipis, ada yang tebal, ada yang sifatnya keras, ada yang lunak, ada yang mampu menetralkan segala macam energi negatif. Bahkan ada yang sifatnya beracun. Kok bisa? Bagaimana cara membuatnya? Kemudian apa saja macamnya? Nanti akan Mbah Wira ulas berdasarkan pengalaman dan pengamatan Mbah Wira selama menjadi praktisi supranatural dalam 9 tahun terakhir ini. Halo para lovers and haters dimanapun Anda berada, baik yang ada di alam nyata maupun alam gaib, apa kabarnya? Salam cerdas bersupranatural. Berjumpa kembali dengan Mbah Wira, Guru Besar Padepokan Sengkelat, Rajanya Azimat. Hari ini, hari Minggu ya, 5 Mei 2024 jam 20 petang, kita sedang melayani klien yang nomornya dirahasiakan ya. Jadi hari ini ada 2 klien yang nomornya semua dirahasiakan. Jadi memang cukup Mbah Wira dan klien itu aja yang tahu gitu ya, insya Allah nggak akan salah. Klien kita kali ini menggunakan kaos berwarna kuning ya. Nah, klien kita akan Mbah Wira amati dengan beberapa tahap ya. Sebagaimana terawangan badan ada 4 tahap. Yang pertama kita bicara energi dulu. Energi sebagai bagian dari mekanisme pertahanan diri memiliki beragam karakter ya. Nah, secara garis besar berdasarkan karakter energi yang dimiliki, manusia dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu orang-orang yang energinya rendah, orang-orang yang energinya sedang, dan orang-orang yang energinya tinggi. Rendah itu apabila di bawah 60, sedang itu antara 60 sampai 80, tinggi itu di atas 80. Klien kita kali ini memiliki karakter energi yang tinggi, diakibatkan oleh banyaknya ilmu yang dikuasai, serta banyaknya jumlah khodam ya yang dimiliki. Ada khodam badan, ada khodam benda. Untuk khodam-khodam badan ada beberapa, kelasnya kuat dan sulit untuk diterawang karena halus. Jadi ketika Mbah Wira menerawang khodam-khodam kelas kuat ini sama seperti memegang permukaan marmer. Jadi licin, keras, dan halus, sulit untuk diamati. Yang mudah itu kalau memegang permukaan spons. Ya, jadi empuk, lunak, tapi kasar. Mudah untuk diamati, mudah untuk dirasakan. Kita kembali ke energi. Energi klien kita kali ini kira-kira levelnya ada di 85. Memang beliau memiliki banyak keilmuan dan memiliki banyak khodam pendamping. Beberapa di antaranya memang soul bonding, jadi didampingkan dengan badan. Untuk energi keilmuan ya, Mbah Wira tidak melihat warna yang aneh-aneh. Semuanya terfokus ya pada warna hitam dan keemasan, black good gitu ya. Hitam sendiri adalah karakter keilmuan yang kuat dalam rangka sihir, baik itu mempengaruhi orang lain, mempengaruhi pimpinan, mempengaruhi bawahan, mempengaruhi lawan bicara. Jadi memang kuat di sihirnya, hitam warnanya. Sedangkan gold atau kemasan karena dalam rangka mempermudah kerezekian. Jadi seolah-olah apa yang Anda lakukan itu selalu berujung ya pada 2 hal tadi, yaitu mudah menyihir orang lain supaya oke-oke aja gitu ya dengan Anda, atau mudah ACC, mudah setuju dengan proposal yang Anda tawarkan dalam rangka kerezekian atau mencari uang kayak gitu. Nanti betul atau salah boleh dikoreksi ya. Kemudian untuk level energi keilmuan sendiri kuat ya, sekitar 90-an, dan itu menyelimuti diri Anda hingga radius 1 meter. Bentuknya persis seperti tamago atau cangkang telur. Jadi Anda seperti seolah-olah ada di dalam cangkang telur. Karakternya adalah keras dan kaku. Jadi ibarat logam ini seperti lapisan baja atau lapisan kaca. Keras, kaku, tapi mudah pecah ya, mudah patah. Itu karakter baja. Namun ya semudah-mudahnya patah, kalau levelnya udah di angka 90 ya tetap sulit ya. Nembusnya juga tetap sulit. Ini sifatnya memantulkan serangan atau menangkis serangan. Jadi ibarat kendaraan ini seperti mobil lapis baja atau tank gitu ya. Jadi menangkis serangan atau memantulkan serangan. Radiusnya 1 meter.
dan itu bagus ya, jarang orang yang memiliki radius proteksi seluas ini. Kalau Mbak Wira sendiri radiusnya seberapa Mbak proteksinya? Ya kalau Mbak Wira ya jangan ditanyakan ya, kalau praktisi ya pasti area jangkauannya luas ya. Nah, kodam-kodam Mbak Wira menurut penuturan beberapa praktisi yang datang bertamu ke sini kira-kira di radius 500 meter itu sudah menjumpai kodam-kodam Mbak Wira yang berjaga. Makanya sampai Danyangan aja pergi ya, itu kalau Mbak Wira. Namun kan tentu kalau praktisi beda ya, nggak bisa kita jadikan standar atau tolak ukur untuk membandingkan diri kita. Nah kita kembali, jadi diri Anda memiliki energi yang luas. Ini kalau misalnya ada jin liar yang mendekat gitu, radius 1 meter itu udah kebakar. Kenapa? Karena ya memang panas ya, energinya panas, sifatnya betul-betul keras dan memantulkan serangan. Kemudian kalau untuk keberadaan kodam di badan, Mbak Wira melihat satu yang paling dominan sosoknya wanita ya. Satu yang paling dominan sosoknya wanita. Ketika Mbak Wira lihat dia memiliki banyak selendang gitu ya, berwarna kuning keemasan atau memancarkan siluet kuning keemasan. Mbak Wira sempat melihat ini mirip dari Kuan Im ya gitu. Tapi ternyata selendangnya lebih banyak lagi ya. Nah ini mungkin ya Mbak Wira takut salah ya, karena klien kita kali ini tuh ya memang orang yang hebat ya. Mungkin ya ini adalah dari jenis kitsune ya. Jadi ekornya itu membentuk seolah-olah seperti selendang karena memang berbulu lembut dan panjang gitu ya. Jadi itu yang paling dominan yang Mbak Wira lihat pada malam hari ini. Beberapa waktu yang lalu klien itu sempat menerawangkan diri juga ke Mbak Wira. Itu yang Mbak Wira lihat sosok wanita hitam ya. Dan kala itu klien menunjukkan suatu entitas, apa yang ini Mbak sketsanya? Oh ya kira-kira kok sama. Tapi pada malam ini kodam yang itu nggak kelihatan. Ini lebih kelihatan seperti wanita yang memakai banyak selendang, tapi siluetnya kemasan, bukan yang dulu gitu ya. Jadi karakter energi Anda itu menyelubungi, padat dan kuat ya, keras. Kalau Mbak Wira bagaimana? Mbak Wira itu lengket ya. Jadi proteksi aura Mbak Wira itu lebih ke lengket, tebal tapi lengket. Kenapa? Karena membuat serangan yang masuk itu tertahan, bukan terpental. Kalau terpental dikhawatirkan mengenai orang-orang di sekitar kita. Kalau kita belum punya anak istri, belum punya bayi, nggak apa-apa. Kalau mantul, kena ke lingkungan ya, dan itu relatif aman. Namun kalau kita udah punya anak, punya istri, punya keluarga, orang tua, kita tinggal bersama orang tua misalnya ya, atau anak-anak kita, maka akan lebih aman apabila proteksi kita itu tipe lengket. Tipe lengket itu serangan yang masuk akan lengket menempel di diri kita, nggak kepantul sehingga tidak mengenai orang-orang di sekitar kita. Nah dari lengket itu kemudian kita netralisir. Jadi inilah karakter aura yang atau proteksi ya, energi yang beracun, sifatnya beracun. Jadi lengket tapi beracun. Dulu Mbak Wira pernah menjumpai ada orang yang auranya tebal, lengket ya, seperti spons. Mbak Wira itu seperti spons ya, seperti jelly ya. Tapi apapun yang negatif yang melewati aura itu ya, yang melewati perisai energi itu akan dinetralkan kalau sifatnya negatif. Baik itu jin negatif atau energi negatif akan dinetralkan, semuanya diubah menjadi energi positif yang mampu memperkuat perisai itu. Ada juga yang mekanisme seperti itu ya. Nah yang celaka itu yang orang awam ya, orang awam yang nggak pernah latihan, nggak punya keilmuan, nggak pernah tirakat, nggak punya kodam-kodam pelindung, itu udah tipis, lubang-lubang kayak spons, kayak kain saringan teh ya, itu gampang kesurupan ya, gampang ketempelan, gampang kena guna-guna. Itu yang tipe kayak gitu. Jadi dari sini kalau kita simpulkan ya, aura itu ada yang tipis tapi kaku ya, seperti punya klien kita kali ini tipis tapi kaku seperti baja, tebal tapi kaku seperti baja. Kemudian ada tipis tapi kaku ya, seperti kertas. Kalau diibaratkan seperti kertas, seperti anyaman bambu gitu ya. Ada juga yang tebal tapi berlubang-lubang seperti spons, termasuk yang Mbak Wira itu tebal tapi berlubang-lubang. Kemudian ada yang tipis tapi berlubang-lubang seperti saringan kain ya, seperti kaos partai. Nah itu tipis berlubang-lubang. Nah variasinya macam-macam. Ada yang tebal kaku berlapis api. Kenapa? Karena dia ingin membakar apapun yang mengenai dirinya. Kalau dikirimi kiriman-kiriman gaib, memantul.
Ada yang tebal tapi lengket, kayak yang Mbak Wira tadi, tebal banyak lubangnya tapi lengket. Ada yang menetralkan. Kemudian ada yang diselimuti api, ada yang diselimuti senjata, ya senjata gaib itu terbentuk dari energi. Jadi cara membuatnya itu kalau Mbak Wira amati persis seperti membuat SG, ya, senjata gaib atau astral weapon, dengan cara meditasi, pengumpulan energi, menguatkan energi. Kemudian setelah energi itu terbentuk banyak, kuat, kemudian divisualisasikan untuk menjadi senjata tertentu. Nah, senjata ini bisa terpisah dengan tubuh, bisa menyelimuti tubuh. Kalau yang menyelimuti tubuh ya seperti fugu itu, jadi ya kulitnya berduri-berduri gitu, kayak landak gitu, kayak durian. Ya, itu ada juga orang yang seperti itu. Namun efeknya kalau orang seperti itu biasanya membuat orang-orang sekitarnya jadi kurang nyaman. Kalau untuk klien kita kali ini nyaman ya, orang lain di dekatnya itu nyaman, tapi lebih ke terintimidasi ya. Walaupun nyaman itu tapi lebih ke terintimidasi, tapi positif. Sejauh ini sifatnya positif, walaupun auranya hitam ya tadi ya. Sempat ada Mbak Wira baca itu ada warna hitam akibat energi keilmuan, tapi masih nyaman. Ketika di orang lain itu masih nyaman, karena Anda juga orang yang asik ya, ketika diajak bicara itu wawasannya luas sehingga mau dibawa ke arah manapun tuh oke kayak gitu. Itu bahasan tentang energi ya, udah 11 menit. Yang kedua kita bicara aura. Aura Anda dominan adalah biru keemasan ya, biru aura pengasihan yang kuat. Sedangkan keemasan ini tidak lepas dari mindset. Ada satu ilmu baru yang Mbak Wira tahu ya, terkait tentang mindset, terkait dengan pola pikir yang berhubungan dengan law of attraction. Orang-orang seperti Anda ini akan menarik orang-orang dengan mindset yang sama. Jadi ketika Anda memiliki mindset adalah bagiku yang terpenting adalah uang, bekerja mencari uang gitu ya, maka Anda akan menarik orang-orang yang serupa. Orang-orang yang juga ingin bekerja mencari uang yang banyak. Orang-orang yang bekerja mencari uang dalam jumlah melimpah. Sehingga pada akhirnya pola pikir Anda yang seperti ini akan mudah menarik relasi-relasi yang memiliki kepentingan yang sama dalam bisnis untuk menjalin ya kongsi atau kerjasama dengan Anda. Jadi aura Anda ini sudah ada di level menarik, tapi khusus, bukan hanya sekedar ASEAN atau perlendiran, melainkan sudah memiliki muatan atau visi tertentu. Jadi sudah ada tujuannya nih aura, dan aura ini menarik ya, terus terang menarik alam semesta untuk mendekatkan orang-orang dengan energi yang serupa. Mungkin itu juga lah yang menjadi kunci keberhasilan Anda banyak bertemu klien-klien yang bisa diajak kerjasama dalam bisnis ya. Itu untuk aura. Yang ketiga, untuk titik-titik cakra yang terbuka, Mbak Wira melihat ada cakra dari atas ya, ajna terbuka ya, mata ketiganya udah peka, kemudian cakra tenggorokan terbuka. Cakra tenggorokan yang terbuka ini membuat Anda mudah mempengaruhi orang lain, mudah meyakinkan orang lain ya. Kemudian cakra jantung terbuka. Cakra jantung ini kepekaan batin tinggi, kemudian kebutuhan akan cinta kasih dan kasih sayang ya itu tinggi. Anda juga secara alami ya itu menarik lawan jenis atau wanita untuk mendekat, namun arahnya ke seksual ya. Jadi ada tendensi ke arah seksual ketika wanita itu mendekat. Ini cakra seksnya juga besar. Kemudian root cakranya besar. Root cakra itu terkait dengan ide-ide dan kreativitas ya, serta semangat untuk bekerja. Ini cakra-cakra yang terbuka itu tadi. Kemudian yang terakhir untuk keberadaan kodam badan, Mbak Wira melihat ada satu ya yang paling dominan. Ya setidak-tidaknya kalau kodam badan Anda ya mestinya 3-4 ada ini. Mbak Wira melihat ada benang merah ya. Kalau dilihat itu seperti tentakelnya gurita itu ya, memencar itu apa ya, menyebar ke beberapa titik. Mungkin ini adalah kodam yang sedang Anda tugaskan. Tapi ada satu yang menjaga diri Anda, wujudnya wanita ya, seperti tadi ya, kitsune ya. Tapi kalau Mbak Wira lihat bukan seperti serigala, melainkan lebih seperti Dewi Kwan Im. Jadi putih, cantik, memakai gaun putih, tapi dia memiliki selendang yang banyak ya. Kemudian auranya itu keemasan, usianya tua ya. Ya kalau dalam hitungan praktisi lain Anda tahu lah ya angkanya berapa. Kalau standarnya pakai standarnya Mbak Wira ya,
ini ada di sekitar 25.000 hingga 30.000 tahun ya. Kemudian kalau untuk tuahnya ya fleksibel ya, ini multifungsi, bisa dibawa ke arah manapun, tapi kalau melihat aura yang seperti ini mestinya dominan adalah kerejekian ya. Kemudian kalau untuk yang lain-lain, ada banyak hal yang bisa Mbak Wira sampaikan, tapi menyesuaikan aja. Anda bertanya apa, nanti akan Mbak Wira bahas gitu ya, sesuai dengan pertanyaan yang diajukan. Demikian yang bisa Mbak Wira sampaikan. Silakan Mbak Wira available untuk diskusi. Kalau Anda ingin bertanya apapun, akan Mbak Wira jawab. Terima kasih, selamat malam, sukses dan sehat selalu. Baik, jadi ada pertanyaan lanjutan. Mbah, apa pageran saya mempersulit kodam-kodam biasa untuk mendekati saya? Jawabannya adalah tidak. Karena begini, pageran itu kan kita niatkan untuk menghalau hal-hal yang sifatnya negatif. Biasanya hal-hal yang berasal dari luar, bukan yang sudah dibondingkan ke kita. Sehingga ketika kodam itu sudah dibondingkan, maka tubuh mengenali, oh ini adalah properti pribadi. Sedangkan kalau yang serangan dari luar itu bukan properti pribadi, karena tidak terdeteksi identitinya. Sehingga kalau kodam itu mestinya tidak mempersulit, kalau kodam itu mestinya tidak dipersulit oleh pageran diri gitu ya. Nomor 2, apa ada serangan yang masuk ke saya atau ketempelan? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena pageran Anda cukup bersih kalau saya lihat. Sehingga andai kata pun ada orang yang nyerang, mestinya serangan-serangan itu sejauh ini bisa ditangkis atau bisa dihalau. Jadi apakah ada serangan? Bisa jadi iya, namun tidak mengenai badan karena bisa dihalau atau ditangkis. Apakah ada ketempelan? Jelas tidak ya. Dan melihat jumlah kodam yang Anda miliki, mestinya tidak ada yang berani nempel. Kemudian pertanyaan nomor 3, api hitam atau SG ya, senjata gaib saya, apakah tidak terlihat Mbah? Jadi kalau untuk api hitam dan senjata gaib itu lebih seperti keberadaan energi ketika dideteksi atau diterawang di badan. Kecuali Anda bertemu dengan saya secara langsung tatap muka. Anda langsung bisa datang dengan menyampaikan seperti ini, Mbah coba saya dilihat, saat ini saya sedang tidak mengaktifkan api hitam. Kemudian api hitamnya Anda aktifkan, lalu Mbah coba dilihat, sekarang api hitam sedang saya aktifkan misalnya, atau mantra api hitam sedang saya rapal. Nanti saya akan melihat bedanya. Seperti apa bedanya antara ketika Anda tidak mengaktifkan api hitam atau saat Anda sedang mengaktifkan api hitam. Nah itu hal-hal semacam itu lebih akurat apabila bertatap muka secara langsung. Jadi ada kalanya memang beberapa hal itu lebih akurat ketika langsung ada di depan mata. Sedangkan kalau lewat foto, kalau ini saya rasa ya, saya renung-renungkan, kenapa toh kok ada beberapa hal yang nggak bisa ketangkap. Itu saya renung-renungkan ya, karena kamera foto tidak mampu menangkap semua vibrasi energi yang ada pada diri Anda, sehingga yang tersampaikan hanya sebatas itu tadi saja. Beda cerita kalau langsung tidak melalui piranti kamera, sehingga semua bisa langsung terdeteksi karena langsung ada di depan mata. Jadi keterbatasan piranti untuk menerjemahkan semua vibrasi energi yang Anda miliki itulah yang menyebabkan ada beberapa hal itu tidak bisa terbaca. Kemudian pertanyaan nomor 4, bagaimana dengan level sukma saya Mbah? Nah, untuk level sukma ini Mbak Wira terus terang belum pernah membaca sebelumnya. Jadi biasanya atau pada umumnya sukma itu kan energi diri ya, sukma itu energi diri. Ketika sukma itu membaik, maka indikatornya adalah energi tubuh itu tinggi atau energi diri itu tinggi. Sementara ketika sukma itu meredup, maka energi tubuh itu akan rendah. Nah, ketika ada orang bertanya bagaimana level sukma, maka mestinya indikator atau cara melihatnya adalah dengan dilihat energinya. Kalau energinya baik, berarti level sukmanya ya baik. Apabila ada praktisi lain yang menerjemahkan level sukma ini dengan definisi operasional tertentu, saya bersedia diberitahu, saya bersedia belajar. Nanti setelah saya mempelajari, oh seperti ini toh definisi operasional dari level sukma, maka saya akan melihat
level sukma untuk diri Anda seperti apa. Karena sementara ini, sejauh ini saya belum pernah ada pertanyaan level sukma seperti apa, dan saya bingung menerjemahkan yang dimaksud dengan level sukma itu seperti apa. Biasanya kalau saya melihat sukma itu hanya dari karakter energi atau kualitas dan kuantitas energinya aja gitu. Terima kasih, silakan kalau ada diskusi boleh. Ada pertanyaan tambahan dari klien terkait dengan level sukma. Karena begini Mbah, kata klien, saya itu sedang latihan coroko, maka dari itu saya penasaran bagaimana cara mengecek apakah latihan coroko saya itu sudah benar atau belum. Nah, ini jawabannya sebetulnya simpel. Apa yang menjadi sedap bisa dilihat dari akibatnya. Contoh, ketika Anda belajar memasak sop, Mbak, apakah cara belajar memasak sop saya sudah benar? Ya tinggal kita lihat dari sopnya. Sopnya enak nggak? Sopnya jadi beneran sop nggak? Jangan-jangan sop kuahnya dikasih santan. Nah, itu nanti nggak jadi sop. Anda belajar memasak sate. Ya tinggal kita lihat bener apa enggaknya dari sate yang dihasilkan. Kalau sate ternyata ada kuahnya, loh berarti ini salah kan gitu. Nah, belajar latihan coroko dalam modul kitab yang Mbak Wira berikan. Ya ini Mbak Wira mohon maaf lupa ya. Jadi klien berikut ini gurunya siapa itu Mbak Wira lupa. Apakah dari Mbak Wira atau dari praktisi lain Mbak Wira lupa. Tapi begini, kira-kira directionnya adalah ketika kita belajar coroko, maka kan ada exercise yang kita lakukan. Misalnya, apabila kita latihan coroko untuk menghadirkan jin, ya kita lihat jin yang hadir itu betul nggak? Ada jinnya beneran apa enggak? Kemudian kalau kita latihan coroko untuk memperkuat aura dan energi tubuh, ya kita lihat aura dan energi tubuh itu benar-benar menguat apa enggak? Apa jangan-jangan hanya sekedar di pengepulan kemudian habis itu menguap begitu saja. Nah, itu yang dilihat hasilnya. Apabila kita latihan coroko untuk membuat dupa energi misalnya, ya kita lihat dupa yang dihasilkan itu beneran mengandung energi apa enggak gitu. Kemudian kalau kita latihan coroko untuk membuat paku wangi misalnya, untuk pageran, sarana pageran, ya kita lihat apakah pagerannya berhasil atau masih bisa ditembus oleh serangan-serangan yang masuk. Jadi cara mudah melihat apakah coroko itu sudah benar atau tidak, ya kita lihat dari hasil latihan itu. Kalau hasilnya udah sesuai dengan niat awal kita menggunakan coroko, ya berarti sudah tepat. Namun apabila hasil yang kita dapatkan itu belum sesuai dengan niat ketika kita menggunakan ilmu coroko itu, ya berarti masih butuh latihan dan masih butuh bimbingan. Jadi kita melihatnya ada di hasilnya, karena keilmuan itu praktisnya kalau itu ilmu bela diri, ilmu olahraga, kita lihat dari gerakan fisiknya. Tapi kalau itu olah rasa, maka ya kita lihat dari hasil olah rasa itu seperti apa, produknya seperti apa, sesuai nggak dengan niat awal ketika merapal si coroko itu tadi. Demikian yang bisa Mbak Wira sampaikan atas pertanyaan-pertanyaan klien berikut. Semoga bermanfaat. Silahkan kalau ada yang bisa dibantu jangan sungkan. Terima kasih. Selamat pagi. Ini udah keesokan harinya ya. Jadi kalau terawangannya tadi malam, ini udah keesokan harinya karena chat Mbak Wira dengan klien tersebut itu panjang. Apabila Bapak Ibu itu hanya penasaran, ingin bertanya apakah benda yang dimiliki itu berkhodam atau tidak, maka Bapak Ibu bisa memanfaatkan paket iya tidak. Paket iya tidak itu murah, hanya 20.000 per pertanyaan. Bebas tanya apapun selama jawabannya ya atau tidak. Contoh, Mbah, apakah benda ini berkhodam? Maka kalau ya, ya jawabannya ya berkhodam. Kalau tidak, maka jawabannya tidak berkhodam. Kalau udah jelas-jelas berkhodam, maka Bapak Ibu bisa melanjutkan. Apakah mau ambil paket hemat yang 100.000, apakah mau ambil paket eksklusif yang 200.000. Hal ini yang Mbah Wira keluarkan, program ini Mbah Wira keluarkan dalam rangka menjawab kegelisahan Bapak Ibu semua. Karena ada saja klien-klien itu yang gerundel, yang mengeluh ya ketika Mbah bayar mahal-mahal 200.000 ternyata bendanya kosong ya. Maka dari itu Mbah Wira keluarkan paket hemat, paket iya tidak gitu ya, dengan harga 20.000 saja. Jadi win-win solution.
Anda sebagai orang yang punya Azimat terbantu. Dengan cara apa? Nggak usah keluarkan 200.000, cukup keluarkan 20.000, Anda akan tahu apakah benda yang dimiliki berkodam atau tidak, sehingga bisa memutuskan apakah mau lanjut ke paket hemat, apakah mau lanjut ke paket eksklusif. Sedangkan bagi Mbak Wira sendiri juga nggak merasa direndahkan, nggak merasa diremehkan. Kenapa? Untuk menjawab sebuah benda itu berkodam atau tidak kan pengecekannya panjang. Sehingga kalau dibayar 20.000 ya sudah cukup lah. Gitu ya. Karena apa? Karena parkir aja bayar 2.000. Mobil itu parkirnya bayar 5.000. Masa Mbak Wira ngecek Azimat itu gratisan gitu. Mbak ini ada kodamnya apa enggak Mbak? Kalau ada kodamnya saya mau transfer Mbak untuk terawat selanjutnya, ya nggak bisa. Bayar dulu baru kemudian Mbak Wira cek. Kenapa? Karena udah banyak ya orang-orang yang setelah dijawab, oh iya ini berkodam, kabur nggak lanjut ke paket berikutnya, atau oh iya ini kosong tidak berkodam, oh ya udah Mbak kalau kosong saya nggak jadi terawan gitu. Itu banyak, sehingga Mbak Wira mengeluarkan solusi win-win solution. Mbak Wira menang, Anda juga menang. Anda menang, Mbak Wira juga tidak kalah. Gitu Bapak Ibu ya.